mengambil dari 4 yang teratas. Selain bimbingan klasikal, mengambil bimbingan kelompok ini, di mana tujuan layanannya itu peserta didik dapat menerapkan cara mengatur waktu belajar. Ada peserta didik dapat mengklasifikasikan kegiatan sehari-harinya, ada di A4. Peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah mengatur waktu belajar, ada di P4. Baik, langsung aja ya Bu ya. Selamat pagi anak-anak. Baik, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di bimbingan kelompok ini. Yang kemarin Ibu udah share ya di grup WA. Alhamdulillah kalian sudah hadir pada bimbingan kelompok ini. Sebelum kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akan menjelaskan, memberitahukan apa sih tujuan bimbingan kelompok ini. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini untuk menambah wawasan kalian dengan topik yang nanti Ibu sampaikan. Kemudian sebelum lanjut pada materi, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa aturan dalam bimbingan kelompok ini. Di sini Ibu sebagai kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Ibu berharap kalian nanti aktif, lalu ketika ada teman menyampaikan pendapat, kalian mendengarkan dan menanggapinya. Bimbingan kelompok kita ini dilandasi asas kesukarelaan. Nah, kalian di sini ada paksaan atau tidak dalam bimbingan kelompok? Alhamdulillah tidak ya. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana kalian mengeluarkan pendapat berdasarkan norma yang ada dan tidak menyakiti perasaan teman yang lain. Kemudian ada asas kerahasiaan. Hal-hal yang bersifat kepribadian jangan sampai terbawa keluar ya. Sejauh ini kalian paham kan? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik anak-anak, ada pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang. Kita lebih kita sebenarnya hobinya. Nama Ibu Dian, hobi Ibu membaca. Mangga selanjutnya. Dari dari Dina, lanjut ke yang lainnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Nah, sebelum ke materi inti, Ibu mau ada tebak kata nih. Tidak di ini ya. Nih, Ibu bacakan ya. Tebak katanya, pelangi mempunyai apel 10 dibagi 2. Coba berapa jumlah apel pelangi sekarang? Ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan, Aryo. Baik, betul. Ya, Amalia? Ya, bisa. Nah, yang kedua. Seorang gadis ingin pulang. Dia harus melewati jembatan nih. Di jembatan kemudian ketemu preman dan tertulis dilarang berjalan. Nah, bagaimana tuh cara gadis tersebut melewati jembatannya? Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Silahkan. Baik. Iya, betul. Silakan lagi ada? Ya, alhamdulillah semuanya udah berinteraksi ya. Sudah mulai kondusif ya. Baik, untuk selanjutnya, dalam materi kali ini, Ibu akan membahas bagaimana sih cara mengatur waktu belajar. Nah, sebelum kepada materi, tujuan layan kali ini, Ibu ingin kalian dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari dan waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi diri kalian. Nah, baik anak-anak, dari waktu yang tepat, untuk mengatur waktu yang tepat nih, kita tuh harus mengatur porsi yang baik untuk ibadah, untuk diri sendiri,
untuk kegiatan sosial yang lainnya. Nah, waktu yang harus dilakukan dengan tepat ini berkaitan dengan waktu yang tidak dapat diulang. Waktu itu tidak dapat disewa dan waktu itu tidak dapat dipinjam. Setuju ya? Baik, dan waktu tidak bisa disimpan. Maka dari itu pergunakan waktu sebaik-baiknya. Baik anak-anak, dari yang tadi Ibu sampaikan mengenai waktu, ada nih 3 kegiatan kita sebagai siswa. Tugas kita sebagai siswa selain di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan di rumah, yang kedua kegiatan di sekolah, dan yang ketiga kegiatan sosial. Nah, dari 3 kegiatan itu apa yang akan terjadi jika satu kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain? Coba, ada yang bisa berpendapat? Baik, silahkan Dina. Ya, betul. Ibu pengen tahu kegiatan di rumah kalian tuh seperti apa sih contohnya? Silahkan. Iya, contohnya memberesi pekerjaan di rumah, membantu orang tua, betul. Lalu kegiatan sekolah itu ada apa saja sih? Ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu ada kegiatan sosial. Siapa yang sering bergaul nih? Siapa yang sering bermain? Semuanya pasti selalu ada kegiatan sosialnya ya. Baik. Nah, anak-anak, Ibu akan mencontohkan nih ada contoh jadwal kegiatan biar kita teratur. Dari mulai bangun pagi, lalu persiapan berangkat sekolah, melakukan kegiatan belajar di sekolah, istirahat siang, dan sampai tidur lagi. Nanti ya, di LKPD juga ada tugas seperti ini. Ibu pengen tahu contoh jadwal, kalian menyusun jadwal kalian tuh setiap harinya seperti apa. Baik anak-anak, dari kegiatan 3 kegiatan itu, yang paling utama itu kita sebagai status siswa yang tugas pokoknya itu belajar. Betul ya, belajar. Maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan paling besar adalah tugas sekolah. Nah, sekarang bagaimana nih mengatur waktu belajarnya di rumah? Selain dari tadi yang Ibu contohkan jadwal kegiatan sehari-hari, nah sekarang kita mengatur waktu belajarnya. Bu, bagaimana sih mengatur waktu belajar itu? Nah, sebelum ke mengatur waktu belajar, Ibu pengen tahu menurut kalian waktu belajar yang tidak tepat dulu nih. Yang tidak tepat itu seperti apa? Silahkan Delta coba kemukakan menurut Delta waktu belajar yang tidak tepat itu seperti apa? Nah, ya, kata Delta, waktu yang tidak tepat itu, Bu, ketika habis menonton televisi, katanya. Ada yang mau menanggapi? Silahkan. Bagaimana tuh waktu belajar setelah menonton televisi? Apa efisien? Apa efektif? Silahkan ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Amalia. Iya, betul. Bu, kata Amelia, kalau misalnya habis nonton TV itu malah cenderung matanya lelah. Nanti nggak bisa tuh belajar, adanya ngantuk. Betul, betul sekali ya. Jadi pemilihan waktu yang tepat itu sangat betul-betul harus tepat ya untuk waktu belajar itu. Nih ada beberapa contoh Ibu contohkan dalam slide ini. Bagaimana mengatur waktu belajar? Ibu sudah merangkum dari sebuah buku. Ada beberapa contoh untuk dapat waktu belajar yang baik. Nah, katanya di antaranya satu, seusai tidur siang sekitar jam 4 sore atau sampai jam 5 sore. Nah, itu yang efektif katanya untuk waktu belajar. 1 jam saja sisihkan. Seusai tidur siang, itu kan lebih fresh tuh. Yang kedua, seusai subuh sekitar jam 4:30 sampai 5:30. Berarti sebelum berangkat sekolah. Lalu ada seusai
makan malam sekitar jam 8 malam. Nah, silahkan kalian coba di antara tiga itu, mana yang menurut kalian efisien untuk mengatur waktu belajar kalian. Baik anak-anak, Ibu akan menerangkan nih, bagaimana kiat-kiat mengatur waktu. Nah, kiat-kiat untuk mengatur waktu belajar, satu, tetapkan prioritas kalian. Misalnya nih, kalau banyak yang harus dikerjakan, buat dulu daftarnya, apa yang harus dikerjakan, urutkan gitu ya. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Jadi, lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi yang bertahap. Jangan semuanya itu dibebani dalam waktu yang berlebihan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk refreshing. Jadi, boleh sekali-sekali habis belajar, bermain dulu, bermain media sosial atau bermain dengan teman di luar, boleh. Lalu luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur itu membiasakan pembiasaan yang cukup lama ya, mulai dari contoh jadwal kegiatan sehari-hari, lalu dituangkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu membiasakan diri untuk menjadi teratur. Nah, itu tadi coba kegiatan sehari. Tapi yang terakhir, jangan menunda. Banyak orang yang nih menunda-nunda karena satu alasan, aku mah nanti aja, capek. Jangan. Mungkin yang tugas yang kita hadapi itu agak sulit ya, kita harus tetap mengerjakannya. Seburuk apapun, bukan seburuk, sesulit apapun tugas, jangan sampai menunda-nundanya. Mengerti? Dari sini ada yang mau tanyakan? Baik, tidak ya. Baik. Nah, untuk tab selanjutnya, habis dari materi ini, Ibu pengen kalian mendiskusikan setiap kelompoknya. Karena ini sudah dibagi-bagi kelompoknya, ada 3 kelompok. Silahkan kalian mengerjakan apa yang Ibu instruksikan ya. Di sana kalian sudah diberikan sebuah alat tulis di meja kalian. Masing-masing ada kertas HVS dan spidol. Nanti kalian setiap kelompok menuangkannya di dalam kertas itu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Instruksinya coba kalian tulis soalnya. Kesulitan apakah yang kalian temukan dalam membagi waktu secara tepat? Pertama itu, Ibu ulangi, kesulitan apakah yang kalian temukan dalam membagi waktu secara tepat? Nah, yang kedua, kegiatan manakah yang Anda rasa banyak mengganggu kegiatan belajar? Ulangi ya, kegiatan manakah yang Anda rasa banyak mengganggu kegiatan belajar? Nah, yang ketiga, yang terakhir, usaha-usaha apakah yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi agar kegiatan sekolah tidak terganggu dengan kegiatan yang lainnya? Nah, coba silakan diskusi masing-masing dengan anggota kelompok. Nanti setiap kelompok untuk maju untuk mempresentasikan ya. Ibu kasih waktu 10 menit, 5 menit atau 10 menit cukup? Baik, silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah selesai. Boleh setiap anggota kelompok atau siapa yang mau mewakili setiap kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan hasilnya. Silakan untuk mewakili membacakannya. Dari kelompok 1 dulu silakan. Baik, terima kasih. Nanti tanggapannya dari kelompok 2 ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk mempresentasikan semuanya. Baik, untuk kelompok 2 selanjutnya. Terima kasih. Dan kelompok 3, silakan yang terakhir. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagus dan kita sudah saling menanggapi satu sama lain. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu ada ilustrasi nih biar kalian mengerti dalam materi kali ini, materi bimbingan kelompok kali ini. Ibu ada sebuah gambar, terlihat kan?
ada sebuah toples, ada 3 bola pingpong, dan ada beras. Nah, di situ kita ilustrasikan dari ketiga gambar itu, kita ilustrasikan agar kalian paham ya untuk mereview hasil materi sekarang. Nah, anggaplah toples ini ibarat sejumlah waktu dalam sehari full 24 jam. Nah, sekarang bola pingpong ibaratkan kegiatan utama kalian, yaitu seperti belajar, sekolah, les, bimbingan belajar, dan sebagainya. Nah, kalau butiran beras ini, kita ilustrasikan bahwa beras ini seumpama menjadi kegiatan selingan. Seperti apa? Seperti bermain, pergi ke rumah, nonton TV, pergi ke rumah teman maksudnya, nonton TV, main game, dan sebagainya. Nah, Ibu pengen nanya nih, dari setiap kelompok ini, setiap anggota saja, bagaimana menurut kalian apabila kita menuangkan beras terlebih dahulu ke dalam toples itu sampai penuh, apakah bisa bola pingpong itu akan ikut ke dalam toples itu? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Boleh. Dari Faras, silakan. Baik. Oh, kalau Faras itu mungkin bisa Bu katanya. Bola pingpongnya paling 1 aja masuknya. Boleh. Sekarang dari Delta, silakan. Oh, kalau Delta katanya bola pingpong dulu nih Bu yang dimasukkan, baru beras. Bagus. Ada yang lain? Oke. Baik, dari semua yang sudah berpendapat, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Yang tadi diilustrasikan, sebuah toples itu ibaratkan waktu. Bola pingpong itu ibarat kegiatan utamanya. Nah, kalau misalnya beras yang dimasukkan terlebih dahulu sampai penuh, otomatis pingpong sebagai kegiatan utama itu tidak akan bisa termasukkan dalam toples. Nah, jadi jawaban dari ilustrasi ini, kalau bisa bola pingpong yang terlebih dahulu dimasukkan semua, ada 3 nih ya bola pingpong, masukkan semua ke dalam toples, baru beras itu dimasukkan kedua, kemudian beras itu yang dimasukkan, maka beras akan masuk terpenuhi ke dalam toples itu dalam celah-celah sisa dari bola pingpong. Insya Allah semuanya bisa terpenuhi dalam toples itu, dimasuki semuanya, bola pingpong masuk, beras masuk. Nah, dari rangkuman itu, dari refleksi ilustrasi itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kegiatan sehari-hari kita harus mengerjakan yang utama terlebih dahulu. Kemudian diisi dengan kegiatan selingan sehingga kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Sebelum menutupi kegiatan kali ini, Ibu akan memberitahukan bahwa ada tugas nanti yang Ibu akan sharekan. Karena ini luring berbasis daring, maka Ibu akan men-sharekan lewat WA group aja mengenai tugas kalian di Google Form yang kalian isi nanti, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Untuk merefleksikan kegiatan kali ini, untuk LKPD-nya nanti kita akan direfleksikan di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum menutupi ada pertanyaan? Baik, tidak ya. Baik. Baiklah, Ibu akhiri kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalian juga tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kadang kita luring dan daring. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.